Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Vika Febiona dengan NIM 23010252669, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar kelas 3F. Di video ini saya menjelaskan langkah-langkah pembelajaran yang saya gunakan dengan materi faktor bencana alam kebumian subtema banjir kelas 6. Selanjutnya, model pembelajaran yang saya pakai yaitu Problem Based Learning atau PBL atau pembelajaran berbasis masalah. Dalam pembelajaran subtema banjir ini dipilih karena saya membantu siswa untuk memahami masalah nyata secara kontekstual. Siswa diajak untuk mengidentifikasi penyebab banjir seperti sampah dan bentuk lahan. Melalui eksperimen dan observasi langsung, PBL mendorong keterampilan berpikir kritis, kolaborasi, dan komunikasi. Dengan siswa bekerja dalam kelompok untuk menganalisis hasil lebih mempresentasikan temuan mereka, model ini membuat pembelajaran lebih relevan, interaktif, dan meningkatkan keterlibatan siswa dalam memahami serta mengatasi isu lingkungan seperti banjir. Tujuan pembelajarannya yaitu: pertama, peserta didik dapat mengetahui apa itu bencana alam. Kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi berbagai faktor yang menyebabkan terjadinya banjir seperti sampah dan pembentukan lahan. Ketiga, melakukan simulasi. Peserta didik mampu melakukan eksperimen sederhana untuk mengamati pengaruh aliran air yang terganggu. Keempat, menganalisis hasil eksperimen. Peserta didik mampu mencatat, mendiskusikan, dan menyimpulkan hasil eksperimen secara kelompok. Dan yang terakhir, melatih kemampuan komunikasi. Peserta didik mampu menyampaikan hasil pengamatan melalui presentasi kelompok. Selanjutnya yaitu langkah-langkah pembelajaran. Yang pertama ini pendahuluan 10 menit. Pertama, guru dan peserta didik saling mengucapkan salam. Kedua, guru dan peserta didik berdoa sebelum mulai pembelajaran yang dipimpin oleh ketua kelas. Ketiga, guru mengecek kehadiran peserta didik. Keempat, guru memberikan pertanyaan pemantik yaitu, apa aja sih bencana alam yang kalian ketahui? Jawaban peserta didik, saya tahu banjir, gempa bumi, dan gunung meletus. Jawaban yang diharapkan, saya tahu banjir, gempa bumi, dan gunung meletus. Pertanyaan pemantik yang kedua yaitu, kalian tadi menyebutkan banjir ya? Siapa yang pernah mengalami banjir di tempat tinggalnya? Kenapa banjir bisa terjadi di tempat itu? Jawaban peserta didik, belum atau sudah pernah. Banjir terjadi karena air laut naik ke daratan. Jawaban yang saya harapkan yaitu, belum atau sudah pernah. Banjir bisa terjadi di sini karena saluran airnya tersumbat sampah dan tidak ada tempat untuk air mengalir. Selanjutnya, guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan materi yang akan dipelajari yaitu bencana alam kebumian, faktor bencana banjir. Dan yang terakhir, guru memotivasi peserta didik untuk membangun semangat peserta didik serta membuat peserta didik lebih rileks, fokus, dan tenang sehingga siap melakukan pembelajaran. Selanjutnya, pada kegiatan inti 50 menit, sintaks 1 yaitu orientasi peserta didik pada masalah. Yang pertama, guru menayangkan video pembelajaran mengenai bencana alam dan peserta didik mengamati video yang ditayangkan oleh guru. Dan yang kedua, guru meminta peserta didik untuk mencatat poin penting yang diperhatikan dalam video tersebut. Yang pertama, apa yang menyebab terjadinya bencana alam, khususnya banjir. Kedua, apa saja dampak yang ditimbulkan dari bencana alam terhadap lingkungan sekitar. Dan yang terakhir, guru memberikan penguatan awal melalui slide PPT yang menjelaskan faktor bencana alam banjir, baik faktor alam maupun faktor manusia. Videonya seperti ini. Halo adik-adik, selamat pagi. Semoga semuanya sehat selalu ya. Dan pastinya semuanya harus tetap semangat dalam belajar. Pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang bencana alam. Kita harus tahu dulu apa sih bencana alam, apa penyebab bencana alam, bagaimana mencegah bencana alam. Dan poin yang paling penting kita harus tanamkan pada diri kita sendiri adalah bagaimana cara melindungi diri dari bencana alam. Kita masuk di pengertian bencana alam. Bencana alam merupakan bencana yang terjadi akibat kurangnya keseimbangan komponen-komponen alam. Dan bencana alam juga bisa terjadi oleh campur tangan manusia loh.
Berikut merupakan macam-macam bencana alam yang sering terjadi di sekitar kita. Yang pertama di kulit bumi, sehingga mendadak dan tiba-tiba. Bahkan gempa bumi, bencana gempa bumi, apabila kita sedang berada di dalam ruangan, segeralah bersembunyi di kolong meja atau yang ke air yang bertuitan. Banjir juga dapat diakibatkan oleh tong sampah yang dibuang sendirian atau kuat ke rekan-rekan ketika terjadi bencana tanah longsor siang. Ketatnya ikhtiatan agar bisa melatih atau yang sudah paham. Selamat mengerjakan adik-adik video tentang bencana alam. Semoga bermanfaat dan bisa menambah pengetahuan adik-adik ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Selamat pagi. Selanjutnya PPT pembelajarannya seperti ini. Dan ada pertanyaan pemantik, yaitu pernahkah kalian mengalami bencana ini? Jawaban peserta didik belum atau sudah pernah. Jawaban yang diharapkan juga seperti itu. Yang kedua, mengapa banjir bisa terjadi? Jawaban peserta didik yaitu banjir terjadi karena air laut naik ke daratan. Jawaban yang diharapkan, banjir bisa terjadi di sini karena saluran airnya tersumbat sampah dan tidak ada tempat untuk air mengalir atau karena hujan deras. Selanjutnya pada sintak kedua yaitu mengorganisasikan kegiatan pembelajaran. Yang pertama, guru menjelaskan tujuan kegiatan pembelajaran dan eksperimen yang akan dilakukan oleh peserta didik. Kedua, guru membagi peserta didik ke dalam beberapa kelompok kecil, terdapat 5 atau 6 siswa secara merata. Dan yang terakhir, guru memberikan LKPD kepada setiap kelompok untuk dijelaskan panduan selama kegiatan berlangsung. Di sini ada LKPD-nya yaitu lembar kerja peserta didik dengan judul eksperimen yaitu simulasi faktor penyebab banjir yang berisikan anggota, kelompok, kelas, dan tujuannya yaitu mengamati pengaruh aliran air yang terganggu oleh sampah dan pembentukan lahan. Di sini juga ada hasil pengamatannya yang berisikan bahan dan alat yang sudah tertulis di situ dan langkah kegiatan yang sudah tertulis di situ juga. Dan juga ada pertanyaan diskusi. Pada bagian ini ada LKPD atau lembar kerja peserta didik yang sudah diisi. Sama seperti sebelumnya yang belum diisi juga, kira-kira seperti ini. Pada bagian yang sudah diwarnai dengan warna kuning itu yang sudah dikerjakan dan jawabannya seperti itu. Selanjutnya, sintak ketiga, yaitu membimbing investigasi mandiri atau kelompok. Pertama, peserta didik melakukan eksperimen simulasi banjir sesuai instruktur pada LKPD. Kedua, guru memandu peserta didik dalam memahami langkah kerja yang tertera pada LKPD. Dan yang terakhir, guru memantau dan memberikan bimbingan kepada setiap kelompok selama proses investigasi berlangsung, memastikan peserta didik mengikuti langkah-langkah dan mengerjakan soal dengan benar. Inilah contoh eksperimen sederhana saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Vika Fiabiona. Di sini saya akan bereksperimen sederhana dengan mata pelajaran IPA di SD dengan materi bencana alam kebumian dengan subtema banjir. Selamat menonton. Di sini saya sudah menyiapkan alat dan bahan. Yang pertama pasir dan batu kecil. Dan selanjutnya wadah yang ini sebagai penampung air yang bisa dianggap menjadi danau. Kemudian yang ini botol aqua yang sudah dilubangi dan dimasukkan bahan yang sebelumnya yaitu pasir dan batu kecil. Ini sebagai sungai atau got ya teman-teman. Kemudian yang ini ada sampah mulai dari plastik-plastik, kertas, dan kardus yang sudah dipotong menjadi kecil-kecil. Dan yang terakhir ada air sebagai air hujan. Selanjutnya ini sebelum ada sampah yang dibuang di saluran air. Nah ini adalah air hujan yang akan turun ke sungai. Dan kemudian air yang di sungai atau got mengalir ke penampungan air atau danau. Nah di sini tidak akan terjadi banjir karena tidak ada sampah yang menyumbat. Seperti ini ya. Untuk sungai atau got yang tidak ada sampahnya. Sekarang apa yang terjadi? Kita buang sampah ke sungai atau got, kemudian turunlah hujan. Air hujannya masuk ke dalam sungai atau got. Akan tetapi saking banyaknya sampah, air hujannya tidak bisa mengalir. Akhirnya air hujannya meluber kemana-mana dan terjadilah banjir. Selanjutnya sintak keempat, yaitu mengembangkan dan mempresentasikan karya.
Pertama, peserta didik mendiskusikan hasil pengamatan di dalam kelompok masing-masing. Kedua, setiap kelompok menyusun laporan berdasarkan hasil eksperimen yang telah dilakukan. Ketiga, kelompok secara bergantian mempresentasikan hasil diskusi pengamatan di depan kelas. Dan yang terakhir, kelompok lain memberikan tanggapan atas hasil presentasi yang telah dipaparkan. Dan yang terakhir ini, sintak kelima, analisis dan evaluasi. Pada pertama ini, guru memandu diskusi kelas untuk menyimpulkan hasil eksperimen bersama peserta didik. Yang pertama, apa saja faktor yang memperburuk banjir? Kedua, bagaimana cara manusia dapat mengurangi resiko banjir? Dan yang kedua, guru memberikan umpan balik dan klarifikasi terhadap hasil presentasi setiap kelompok. Dan yang terakhir, guru menutup pembelajaran dengan meminta peserta didik untuk menulis pengalaman belajar mereka dalam bentuk refleksi singkat. Inilah contoh refleksi singkat pembelajaran. Yang pertama, apa yang kamu pelajari hari ini. Kedua, aktivitas kesukaanku hari ini adalah. Dan yang terakhir, apa yang kamu rasakan saat belajar hari ini. Selanjutnya, ini ada soal evaluasi yang harus dikerjakan para siswa secara individu. Seperti ini contoh soal evaluasinya. Dan seperti ini soal evaluasi yang sudah dikerjakan. Yang sudah dikerjakan yang berwarna, jawabannya yang sudah dikerjakan yaitu yang berwarna kuning. Dan yang terakhir ini yaitu kegiatan penutup 10 menit. Yang pertama, guru memberikan penguatan terhadap materi yang telah dipelajari. Kedua, peserta didik menyimak penjelasan guru tentang aktivitas pembelajaran pada pertemuan selanjutnya. Ketiga, ketua kelas diminta untuk memimpin doa sesuai keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Dan yang terakhir, peserta didik dan guru saling mengucapkan salam penutup. Terima kasih, cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.